warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Prasetyo dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah transmisi tenaga listrik, yaitu tugas 1 segitiga daya. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian dari segitiga daya, daya aktif, daya semu, dan daya reaktif, serta beberapa penerapannya pada rumah dan industri. Segitiga daya adalah sebuah segitiga siku-siku atau trigonometri yang digunakan untuk memudahkan dalam menghitung daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Untuk persamaannya dari segitiga daya bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, untuk daya semu sendiri, rumus satu fasanya yaitu S sama dengan V kali I. Kemudian untuk tiga fasanya kita tinggal menambahkan akar 3 pada belakang dan disimbolkan dengan S dengan satuan volt ampere. Kemudian pada daya reaktif atau disimbolkan dengan H dengan satuan var. Untuk rumus satu fasanya sendiri yaitu H sama dengan S kali sin P. Dan rumus tiga fasanya tinggal kita menambahkan akar 3 di belakangnya. Kemudian untuk daya nyata dengan satuan watt yang disimbolkan dengan P dengan rumus satu fasa P sama dengan S kali cos P. Untuk tiga fasanya sendiri kita tinggal menambahkan akar 3 di belakangnya. Yang kedua yaitu pengertian dari daya itu sendiri. Daya adalah sejumlah energi listrik yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Misalkan pada lampu 6 watt di mana mengeluarkan daya 6 watt untuk mengkonversikannya dari energi listrik ke energi cahaya. Pada daya listrik biasanya dinyatakan dalam satuan watt atau horsepower, di mana 1 horsepower ini setara dengan 746 watt. Berikut ini adalah macam-macam daya listrik. Pada dasarnya daya listrik dibagi menjadi 3, yaitu daya nyata dengan satuannya watt, kemudian daya semu dengan satuan volt ampere, dan daya reaktif dengan satuan volt ampere reaktif. Kemudian pengertian dari daya aktif itu sendiri. Daya aktif adalah suatu daya yang sesungguhnya terpakai untuk melakukan kerja terhadap beban, atau merupakan daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Daya ini digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain. Misalkan pada sebuah lampu di mana ada konversi energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian juga ada contoh dengan setrika listrik, di mana ada konversi energi listrik menjadi energi panas. Satuan dari daya aktif adalah watt, dan daya aktif ini biasa terjadi pada beban induktif maupun beban resistif. Yang kedua, pengertian dari daya reaktif. Daya reaktif adalah sebuah daya yang terserap untuk pembentukan medan magnet. Daya ini ditimbulkan oleh beban induktif seperti transformator, motor, dan lain-lain. Beban induktif ini disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan yang digunakan untuk membangkitkan medan magnet agar peralatan listrik dapat bekerja dengan baik. Satuan dari daya reaktif ini adalah var atau volt ampere reaktif. Kemudian yang ketiga, pengertian dari daya semu. Daya semu merupakan keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai atau masih utuh. Dengan satuan volt ampere, kapasitas daya ini yang disediakan oleh PLN dengan satuan VA. Pada persamaan segitiga daya tadi bisa dilihat bahwa daya semu ini tidak terdapat cos P. Nah, di sini kita menganalogikan dari konsep daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Jadi, pada gambar di atas dapat dilihat bahwa daya aktif merupakan daya yang sebenarnya terpakai. Daya semu merupakan keseluruhan daya yang belum terpakai yang mana disediakan oleh PLN. Dan daya reaktif merupakan kerugian daya yang disebabkan oleh beban induktif. Kemudian pengertian dari faktor daya atau power factor cos P merupakan suatu nilai yang disebabkan oleh adanya kerugian daya. Cos P ini merupakan perbandingan dari daya aktif atau daya yang sebenarnya terpakai dengan daya semu atau total keseluruhan daya. Cos P pada instalasi satu fase biasanya ditetapkan 0,8 karena tidak akan jauh dari
nilai tersebut. Nah, berikut contoh penerapan daya aktif di rumah. Yang pertama ada lampu pijar, yang kedua setrika listrik, yang ketiga kompor listrik. Kemudian contoh penerapan daya reaktif pada dunia industri. Yang pertama ada motor listrik, yang kedua ada transformator. Nah, pada motor listrik induksi ini, misalnya medan magnet yang dibangkitkan oleh daya reaktif di kumparan stator berfungsi untuk menginduksikan rotor sehingga tercipta medan magnet induksi pada komponen rotor. Kemudian untuk yang trafo atau transformator, daya reaktif di sini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer sehingga medan magnet primer tersebut menginduksi kumparan sekunder. Kemudian contoh penerapan daya semu. Nah, tadi kan sudah dibahas. Untuk penerapan daya semu itu adalah daya yang masih utuh atau yang masih belum digunakan, yaitu pada saluran transmisi dan pada saluran distribusi. Karena daya pada saat saluran ini masih utuh dan masih belum digunakan ke beban-beban. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.